Kira-kira ada nggak sih di antara teman-teman semua yang merasa kurang percaya diri karena berat badannya berlebih ya? Ini sebenarnya nggak perlu sih gitu ya, sebenarnya nggak perlu Anda merasa tidak percaya diri karena berat badan berlebih. Karena memang sebenarnya kalau percaya diri itu kan harus dari dalam diri. Cuman memang biasanya kalau, berat badan berlebih itu kan ada nyinyiran orang dan segala macam kayak gitu ya. Jadi itu yang membuat mungkin, lama-lama telinga nggak apa ya, capek juga gitu dengernya ya. Nah, ini mungkin untuk Anda yang kurang percaya diri karena berat badan berlebih, siapa tahu pada malam hari ini ada solusinya. Nah, terus kemudian yang berikutnya apalagi pakaian tidak muat karena tubuh semakin membesar. Nah, ini ya otomatis ini kan faktor ekonomi sebenarnya ya. Jadi beli pakaian lagi. Tapi ini sebenarnya kalau shopping itu kan kalau buat ibu-ibu biasanya kan seneng gitu ya. Seneng, cuman ya lama-lama, capek juga kantongnya keluar gitu ya dan mungkin pasangan bisa ngomel juga lama-lama ya. Nah terus yang berikutnya apalagi, tubuh menjadi tidak sehat karena kelebihan lemak. Nah ini mungkin yang paling utama nih ya untuk Bapak Ibu semuanya, karena memang kelebihan lemak itu bukan, tidak selalu sehat gitu ya, karena kalau kita zaman dulu, waktu terutama saya masih kecil gitu ya, atau Bapak Ibu teman-teman waktu masih kecil, masih ingat nggak sih? Atau mungkin sekarang juga masih sering dengar gitu ya, di mana kalau misalnya kita sering dengar anak-anak kalau yang gemuk-gemuk itu dibilangnya sehat, ya. Kalau yang kurus-kurus nanti dibilangnya, "Ah, cacingan," atau misalnya kurang gizi segala macam gitu ya. Tapi kalau yang gemuk-gemuk itu biasanya sukanya dibilang, "Wih lucu," gitu ya, imut, lucu gitu ya. Nah tapi ternyata tidak juga Bapak Ibu ya, tidak juga karena memang, itu, memupuk istilahnya atau menabung yang namanya penyakit. Karena memang satu penyakit itu kan dimulai dari, sewaktu kita muda Bapak Ibu ya. Seperti kita kemarin tahu ada anaknya artis Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tahu ya ada anaknya artis yang cukup terkenal, itu di usia masih sangat muda, baru kemarin ceritanya itu ya, itu, di meja makan, Anda ngerti nggak ya? Pernah tahu nggak berita ini ya? Di meja makan Bapak Ibu, sedang makan, terus kemudian tiba-tiba nggak ada ya. Jadi, anak daripada artis dan masih sangat muda, seorang wanita Bapak Ibu ya, seorang wanita. Jadi itu serem juga gitu, nanti Bapak Ibu bisa googling, saya tidak sebutkan nama di sini. Taraf lebih tinggi dari overweight gitu ya. Jadi dari normal, itu kalau berat badannya berlebih, itu namanya overweight, naik peringkat lagi namanya obesitas ya. Nah, obesitas ini adalah suatu kondisi kronis, kondisi kronis gitu ya, kronis ya Bapak Ibu di sini harus paham bedanya antara kronis dan akut ya. Kalau akut itu biasanya kayak misalnya Bapak Ibu kena gigit nyamuk malaria, tiba-tiba sakit kayak gitu ya, dari sehat tiba-tiba sakit, terus kemudian kondisinya akut, terus harus segera diobati, kalau nggak diobati bisa berbahaya. Ya, tapi kalau misalnya sembuh dari penyakit akut itu biasanya tidak punya ekor, nggak punya buntut gitu ya, istilahnya orang-orang Jawa bilang tuh nggak ada buntutnya. Nah, tapi kalau kronis ini beda Bapak Ibu, kronis ini berkepanjangan. Dan yang membuat kronis ini nggak enak tuh apa? Karena dia berkepanjangan, itu biasanya yang ada yang mengikuti di belakangnya yang berkepanjangan juga, ya. Bapak Ibu tahu yang berkepanjangan yang ngikutin tuh apa? Uang. Uang untuk survive, ya. Karena penyakit kronis itu butuh dana untuk survive. Untuk survive melanjutkan hidup. Jadi, penyakit kronis ini biasanya nggak bisa sembuh Bapak Ibu teman-teman, tidak bisa sembuh 100%, tapi bisa survive. Contoh misalnya atau teman-teman habis sakit ada seseorang habis kena serangan jantung, itu kalau misalnya mau kembali ke kondisi semula 100% nggak bisa Bapak Ibu teman-teman, tidak bisa. Ya, terus kemudian kalau misalnya kayak stroke, itu setelah kena serangan mau kembali 100% sembuh itu juga nggak bisa Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi, memang kondisinya tuh punya buntut atau punya ekor seperti itu ya. Nah ini jadi obesitas terjadi karena memang asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori ya, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak ya. Nah ini Bapak Ibu teman-teman, cara sederhana untuk mengetahui seseorang terkena obesitas itu sangat simpel sekali ya, sangat simpel. Nah, tadi ya kita sudah share di awal, berat badan bisa dikurangi 110 kalau untuk, wanita, kalau untuk pria dikurangi 100. Tapi level 2 untuk ngukur itu biasanya kita punya range, namanya kita bisa ngukur dengan cara menghitung rumus BMI ya. Nah, kalau yang ini nanti teman-teman bisa googling atau nanti di grup WA juga akan di-sharing-kan juga ya. Nah, ini fakta mengejutkan mengenai obesitas ya. Fakta yang pertama nih,
800 juta, Bapak Ibu teman-teman, 800 juta ini jumlah yang tidak sedikit. 800 juta orang di seluruh dunia mengalami obesitas, ya. Dan ini kabar tidak menyenangkannya, 40 jutanya itu ternyata di Indonesia, ya. Ternyata di Indonesia jumlah penduduk kita Indonesia 250 juta, gitu ya. Berarti ini sekitar 1/6-nya, berarti kan banyak, Bapak. Dan dari 40 juta tadi ternyata 32,9-nya ini berarti 30% nih teman-teman ya, sepertiganya loh. Sepertiganya ini rupanya wanita Indonesia yang mengalami obesitas, ya. Dan jumlah pria berapa? Jumlah pria ya sedikit lebih rendah sih, tapi termasuk tinggi juga gitu ya, karena ini hampir 20%, 19,7% pria Indonesia mengalami obesitas. Artinya Bapak Ibu tahu ya, jadi kalau misalnya ada 5 pria dalam satu ruangan, itu si A, si B, si C, si D, si E, berarti salah satunya itu pasti obesitas ya, berdasarkan statistik ini gitu ya, berdasarkan statistik ini. Nah, apa sih yang menyebabkan obesitas? Ya, ini ya tentu saja kita harus tahu dong. Karena kalau dari kita tahu, kita bisa lakukan langkah-langkah untuk pencegahan ya. Apa yang kira-kira bisa menyebabkan faktor obesitas? Yang pertama adalah faktor keturunan atau genetik ya. Faktor keturunan ini lebih ke arah yang pertama, Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau yang pertama itu faktor keturunan biasanya diwariskan dari habit ya, kebiasaan di meja makan. Nah, ini tapi sayangnya ini bukan cuma di meja makannya Bapak Ibu teman-teman, tapi juga rupanya di meja makan waktu makan di restoran atau warung yang lain kayak gitu ya. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan ini yang, itu juga diturunkan gitu ya, karena kalau Bapak Ibu makan apa, anak biasanya pasti ikut gitu ya, pasti ikut. Kalau di meja makan ada kerupuk, nah anak pasti makan kerupuk. Di kulkas ada cemilan permen manis-manis, anak pasti makan permen dan cemilan manis-manis, pasti ya, hampir pasti ya, itu nggak mungkin enggak kayaknya ya. Dan kemudian ini faktor genetik juga bisa mempengaruhi, cuman yang paling kuat di sana biasanya adalah faktor dari habit atau kebiasaan hidup, Bapak Ibu teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ada efek samping dari obat-obatan. Nah, ini biasanya obat penggemu atau misalnya obat KB segala macam itu punya efek. Terus misalnya ada obat juga ya untuk menambah nafsu makan karena butuh pemulihan dari sakit-sakit tertentu, itu juga bisa. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah kehamilan, ya. Nah, cuman kehamilan ini itu erat kaitan dengan, kebiasaan dari si ibu ini, Bapak Ibu teman-teman ya, sebelum beliau hamil gitu ya. Jadi, dan kekurangan pengetahuan tentang seberapa banyak kalori yang harus dimakan ketika beliau hamil. Jadi ketika seseorang hamil itu sesungguhnya, ibu atau seorang ibu itu hanya membutuhkan kalori surplus itu kira-kira 300 sampai 400 sekali sehari ya. Bapak Ibu bayangkan sehari cuma butuh surplus kisarannya 300 sampai 400 kalori surplus per hari untuk baby-nya ya. Di luar daripada itu, maka yang sebenarnya pengen makan itu bukan baby-nya, tapi ibunya. Mungkin ya karena memang pengen makan gitu ya, karena memang, pada waktu hamil itu kan hormon naik turun dan ya terjadi banyak sekali perubahan. Nah, salah satunya adalah dari faktor perubahan hormon itu biasanya wanita cenderung lebih gampang stres ya. Dan kalau stres ini ya, stres ini biasanya manusia punya 2 kebiasaan ya. Ada orang-orang atau manusia yang stres itu bawaannya nggak nafsu makan. Nah, ini biasanya dialami oleh teman-teman yang kurus ya, susah gemuk mereka. Nah, tapi yang paling sering terjadi adalah ketika stresnya larinya mau cemil. Ya, ini dia masalahnya di sana gitu ya, karena memang, hari ini masyarakat kita punya behavior itu kalau stres, itu menganggap makanan sebagai entrepreneur gitu ya, bukan entrepreneur ya, maksudnya apa ya, eee, apa ya istilahnya ya, saya lupa, kayak liburan atau entertain, ya ampun keliru antara entrepreneur karena ini teman-teman nih saya kan entrepreneur gitu ya. Jadi seringkali manusia atau kita, masyarakat kita seringkali cari entertain atau entertainment atau sesuatu untuk menghilangkan stresnya itu lewat makanan, ya, lewat makanan. Jadi ini hubungannya sangat erat sama faktor yang ketiga tadi. Jadi kalau ada,
faktor stresnya cukup banyak ya, mungkin ya diharapkan para suami membantu istri-istrinya yang sedang hamil gitu ya, supaya nggak terlalu stres. Terus mungkin perlu banyak dipeluk seperti itu ya. Dari dipeluk dan mungkin didengarkan curhatannya, itu faktor stresnya bisa berkurang ya. Nah ini yang kemudian berikutnya kurang tidur ini juga sama, karena kurang tidur akan mengakibatkan badan dan pikiran kita jadi stres. Dan stres ini kalau pelariannya tadi ya, cari entertain-nya makanan, ya udah pasti makan. Dan seringkali makan ini pasti makannya cari yang manis satu, dan habis cari yang manis pasti akan cari yang asin. Habis yang asin akan cari yang manis, habis yang manis akan cari yang asin. Itu udah behavior ya. Jadi itu ada rantainya, rantai behavior atau rantai habit ya. Nah, terus yang kelima itu adalah pertambahan usia ya. Jadi sebenarnya nih ya, sebenarnya berdasarkan literatur yang saya pelajari, kita tuh sebenarnya tidak begitu ngefek antara pertambahan usia dengan pertambahan berat badan ya. Tapi pertambahan usia seringkali digaitkan dengan penambahan berat badan. Kenapa? Ya, kenapa? Ini yang kita harus tahu karena memang dari pertambahan usia seringkali manusia satu jabatannya naik. Terus yang kedua, dari jabatan atau misalnya pekerjaan atau mungkin lebih mapan, itu seringkali apa sih? Lebih banyak mager alias duduk. Nah ini teman-teman ya. Jadi aktivitasnya mulai turun. Dan aktivitas mulai turun dengan pola makan yang sama, itu artinya akan terjadi kalori surplus. Ya, akan terjadi kalori surplus sehingga otomatis akan naik berat badan. Ya, ini jadi udah pasti ya. Jadi bukan cuman masalah metabolisme turun gitu ya. Metabolisme nggak semudah itu turun kalau selama kita menjaga aktivitas kita dan aktivitas olahraga ya. Terus kemudian yang keenam ini penyakit atau masalah medis tertentu. Nah, ini sudah cukup banyak gitu ya. Misalnya masalah apa gangguan hormon tiroid, terus misalnya masalah diabetes segala macam itu bisa gitu ya. Tapi ini akan kembali lagi ke habit behavior sehari-hari ya. Nah, sekarang apa saja bahaya obesitas bagi kesehatan ya? Next slide. Next slide. Apa saja bahaya obesitas bagi kesehatan? Ini rupanya cukup banyak, teman-teman ya. Bukan cuma banyak, tapi banyak. Kalau orang Surabaya bilang tuh pakai U ya, pakai U. Jadi nggak cuma banyak, tapi banyak. Ya, yang pertama nih, serem-serem sih ini ya. Jadi jangan dibaca lama-lama ya. Jadi semoga cepat berlalu ya seperti itu. Yang pertama nih, 2 kali lipat risiko terkena jantung koroner. Ini serem loh Bapak Ibu teman-teman ya, karena ini yang terjadi pada anaknya artis tadi Bapak Ibu ya. Jadi masih belum umur, masih 20-an Bapak Ibu, masih 20-an. Aduh, masih muda sekali ya. Jadi serem. Terus yang kedua tadi berisiko tinggi terkena kanker ya. Terkena kanker ini udah pasti karena memang pembuangan, saluran pembuangannya nggak lancar atau biasanya banyak sekali istilahnya apa ya, banyak sekali sisa-sisa makanan yang tidak bisa kebuang ya. Karena usus kita ini punya sifat namanya reabsorption. Jadi penyerapan ulang ya. Penyerapan ulang. Nah, ini garis bawah ya, penyerapan ulang. Jadi kalau udah dibuang tapi kotoran ini masih nempel, itu lama-lama usus akan menyerap kembali. Ya, menyerap kembali. Padahal itu sampah. Ya, serem loh, serem banget ya. Terus yang ketiga, 3 kali lipat risiko terkena batu empedu. Ini juga udah banyak kasusnya ya. Jadi ini biasanya berasal dari trans fat biasanya. Terus kemudian yang keempat adalah berisiko tersumbatnya jalan nafas ketika tidur ya. Ini ya mungkin lebih tenang gitu ya, tapi ya serem juga karena yang ditinggalkan kan pasti kaget dan juga stres ya. Kasihan orang-orang yang ditinggalkan Bapak Ibu ya. Apalagi kalau yang meninggal ini kepala rumah tangga, nanti istrinya gimana sama anak-anaknya ya. Jadi bisa kehilangan penghasilan juga apa kalau case-nya adalah beliau kepala rumah tangga. Ya, jadi harus ekstra menjaga gitu ya, harus ekstra menjaga. Yang kelima nih ya, kalau kelima berisiko tinggi terkena penyakit diabetes. Ini udah pasti gitu ya, ini udah hampir pasti gitu karena memang salah satu faktor yang paling banyak menyebabkan orang banyak makan, banyak makan itu udah pasti yang tadi manis-manis. Ya, manis-manis. Ya. Terus yang keenam, kematian karena penyakit kronis dan komplikasinya. Ya, ini udah pasti karena memang karena dari satu aja yang nomor 5 ini Bapak Ibu ya, yang nomor 5 itu kan diabetes. Diabetes ini kan dibilang adalah ibu dari semua penyakit ya, ibu dari penyakit kronis yang lainnya juga. Jadi
satu kondisi ini kena bisa mempengaruhi kondisi penyakit kronis yang lain dan bisa komplikasi. Komplikasi artinya ya tadi ada diabetes, jantung kena, paru-paru kena, ginjal kena dan seterusnya ya. Jadi, cukup parah kondisinya ini ya. Nah, ini kalau kita lihat data berikutnya, itu adalah 4 kasus obesitas di Karawang, 3 meninggal, ya. Ini tahun 2019, gitu ya. Nah, ini hari ini salah seorang anak berusia 7 tahun penderita obesitas dengan bobot 110 kilogram di Karawang. Ini untuk teman-teman yang Jawa Barat, ini dekat loh ya Karawang. Menghembuskan nafas terakhir. Ya, serem juga loh ini, 7 tahun Bapak Ibu ya, usia 7 tahun. Ya, bernama Satya karena menderita penyakit asma ya. Ini ya, karena memang sesak di daerah paru-paru gitu ya. Jadi paru-parunya itu terasa full karena memang dikelilingi oleh lemak ya, visceral fat itu namanya ya, lemak yang mengelilingi organ-organ utama tubuh kita termasuk jantung.